Selamat sore, semoga kita dalam perlindungan Tuhan. Perkenalkan, nama lengkap saya Wilhelmus Eswedo. Saya mahasiswa aktif di Politeknik Pertanian Negeri Kupang, jurusan Peternakan, program studi Teknologi Pakan Ternak. Saya dari kelompok E. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mekanisme reproduksi primer pada ternak betina. Selamat menyaksikan. Ketika mendapatkan rangsangan dari luar berupa cahaya, suhu, sentuhan, dan lain-lain, maka hipotalamus akan mengeluarkan faktor pelepas. Faktor pelepas ini akan merangsang adenohipofisa dan akan menghasilkan hormon FSH. Hormon FSH ini berperan dalam merangsang ovarium untuk melakukan sebuah aktivitas yang dinamakan follicle genesis. Follicle genesis merupakan proses pembentukan folikel yang diawali dengan folikel primer, sekunder, tersier, dan folikel de Graaff. Akhir dari proses follicle genesis ini ditandai dengan terbentuknya folikel de Graaff. Sebelum diovulasi, folikel de Graaff ini akan menghasilkan hormon estrogen yang mempunyai peran untuk pertumbuhan uterus dan saluran reproduksi. Hormon estrogen akan melakukan umpan balik ke adenohipofisa untuk menekan FSH agar FSH ini tidak keluar terus-menerus. Ketika FSH ini tidak keluar secara terus-menerus, maka ada hormon lain yang muncul, yaitu hormon LH, yang mempunyai fungsi untuk menginduksi perombekan folikel pada ovari dan ovulasi sel telur. Hasil akhir dari ovulasi ini ialah corpus luteum yang berperan untuk menghasilkan hormon progesteron. Untuk memperbanyak hormon progesteron, maka ada hormon lain yang ikut membantu, yaitu hormon LTH. Hormon progesteron ini berfungsi untuk proliferasi uterus dan mempertahankan kelangsungan kebuntingan. Jika tidak terjadi kebuntingan, maka akan kembali ke proses awal. Namun jika terjadi kebuntingan, maka neurohipofisa akan menghasilkan sebuah hormon, yaitu hormon oksitosin, yang berperan untuk proses partus dan laktasi. Dalam proses partus dan laktasi ini juga membutuhkan hormon lain, yaitu hormon relaksin. Terima kasih.